Oke, berhubung udah 13.10, langsung kita mulai aja yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Flutter Sharing Session episode 8. Untuk episode 8 ini kita akan membahas tentang navigator, yaitu kelas di Flutter yang fungsinya untuk navigasi antar halaman. Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku Arbian Indra. Aku adalah Flutter Developer Intern di Codingworks. Sekarang aku masih sekolah di SMK Negeri 7 Semarang, kelas 10. Oke, aku rasa udah cukup ya untuk perkenalan aku. Langsung aja kita ke materinya yuk. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang dua hal nih, yaitu navigation dan routes di Flutter. Jadi navigation itu apa sih? Navigation itu adalah cara untuk berpindah halaman di Flutter. Jadi gimana sih cara biar kita bisa pindah-pindah halaman di Flutter? Jadi contohnya berpindah halaman tuh kayak gini. Dari page 1, misalkan kita mau pindah ke page 2, itu kita bisa. Terus misal kita mau pindah lagi ke page 3, nah kayak gitu. Jadi yang oranye ini maksudnya screen yang aktif ya. Terus selain berpindah maju, kita juga bisa mundur ke page sebelumnya. Kayak gini. Kita pindah ke page 2, atau enggak dari page 3 langsung ke page 1 itu juga bisa. Kayak gitu ya. Nah, jadi konsep navigasi itu sebenarnya adalah stack. Jadi halamannya itu kayak saling menumpuk gitu. Halaman yang saling menumpuk itu saling tergantikan. Misalkan ini yang paling bawah adalah page 1. Nah, page 1 ditumpuk oleh page 2. Lalu page 2 ditumpuk lagi oleh page 3. Nah, sekarang akhirnya yang aktif adalah page 3. Itu yang dinamakan dengan push, menambah stack, atau kita pindah ke halaman baru. Kalau semisal kita balik ke halaman, misalkan di sini page 2, itu namanya pop, menghilangkan stack, atau kembali ke halaman sebelumnya. Oke, kayak gitu ya konsep dasarnya. Di misal nih ini, kita kan halamannya kayak gini ya. Kalau misalkan kita pop, terus, nah sekarang yang aktif adalah page 2. Page 3-nya hilang. Kayak gitu. Nah, contohnya lagi, kita mau push lagi ke page 3. Nah, page 3-nya akan numpuk lagi, dan page 2-nya akan tertutupi. Orang yang aktif adalah page 3. Seperti itu. Oke, kita langsung aja ke VS Code-nya. Kita langsung ke sini aja. Oke, udah terlihat ya. Pertama, kita hapus dulu aja semuanya. Kita mulai dari awal. Import. Kita import dulu material nya. Terus kita bikin void main, unapp, myapp. Nah, myapp ini adalah kelas pertama yang akan kita koneksikan. Kita buat stateful widget dulu, STL. Kalian bisa ketik STL, nanti akan muncul eh, kayak suggestion gini. Nah, kita beri nama kayak yang di atas ini, myapp. Nah, seperti ini. Terus kita bikin material app. Kita langsung home aja. Kita bikin home page. Oke. Nah, ini kelas home page-nya kita belum bikin. Kita bikin dulu. Kita bikin new folder. Kita beri nama page buat menampung semua page-nya. Terus kita kasih nama homepage. Di sini kita langsung aja import material kayak tadi. Ini penting ya, jadi pertama kali bikin project Flutter harus ada material nya. Terus kita bikin STL, kita kasih nama homepage. Terus di sini bukan material app, tapi scaffold buat canvasnya. Kita kasih upper, title, kita kasih text. Kita pertama kasih homepage dulu. Homepage.
Oke, kita save dulu. Di situ bodinya kita kasih center aja. Kita kasih teks. Ya, kita beri nama homepage. Buat nandain kalau ini homepage. Kita kasih style biar kelihatan gede nanti. Style size kita kasih 30. One way kita kasih bold. Nah, kita ya kayak gini dulu. Selesai, terus di sini jangan lupa kita import homepage-nya. Import, kita ketik dulu, kita masuk ke page, terus homepage. Jadi sekarang homepage-nya udah bisa. Kita run emulatornya. Oke, kita tunggu dulu sampai emulatornya nyala. Jadi tampilannya bakal kayak gini. Sekarang kita mau bikin 3 page buat ngasih contoh navigasi ya. Kita bikin dulu page kedua, new file. Misalkan di sini kita kasih nama produk. Produk. Sebentar harinya. Harinya panas banget. In FTL, in produk, default, ever, detail, kita kasih nama, produk. Nah, terus di sini kita kasih body di kanvasnya. Kita kasih kayak tadi aja deh. Center, style, text, terus kita kasih produk, terus style, biasa, text style, font size 30, font weight.pop. Oke. Di sini kita udah bikin 2 page untuk melakukan navigasi ya. Kita kasih contoh aja langsung. Semisal kita ingin pindah dari homepage ini ke page produk. Caranya gimana? Pertama kita bikin button dulu. Ini aku jadiin kolom dulu ya. Di senternya di wrap di kolom. Misalnya eh, kita klik center, terus klik kontrol titik. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Kalau enggak, bisa diklik ini juga, tombol lampu di bagian kiri ini. Nah, terus kita klik kolom. Kayak gitu. Kita kasih main axis alignment-nya center, biar nanti dia ke tengah, biar nggak ke atas. Terus, ini kan udah bikin, kita kolomnya kasih di teks aja. Nah, di teks kita kasih kolom, error apa nih? Nah, consnya dihilangin, Ctrl save, terus kita bikin button nih, elevated button. Kosongin dulu, buttonnya dikosongin dulu, terus cellnya kita kasih teks, sekitar next page. Nah, kayak gini dulu ya. Ini error kenapa? Karena ini cons. Jangan cons ya. Ini juga center. Nah, kayak gini. Kalau udah kayak gini, kolomnya kita kasih tadi main axis alignment biar dia ke tengah.
Ya. Terus di sini kita kasih sintaksnya buat bikin navigasi adalah navigator dot of context. Nah, di sini kita kasih push kayak yang tadi udah dijelasin di awal. Ini sintaks awalnya kayak gini. Navigator dot of context mengambil konteks dari aplikasi kita, terus kita push. Nah, terus root-nya adalah material page root. Material page root, builder-nya kita kasih konteks dari sini. Konteks, terus kita return ke page yang mau kita datengin. Di sini product. Terus jangan lupa di akhir titik koma. Nah, jadi sekarang kalau misalkan kita next page, otomatis kita akan pindah ke page product. Di page product ini numpuk stack dari homepage tadi. Kalau mau kembali kita bisa klik ini. Kalau enggak kita juga bisa bikin button di sini. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau ada button ini, kalian bisa pakai leading, kasih size box. Otomatis ini hilang dan nggak bisa diklik. Ini ya. Oke, udah. Terus, misal kita ingin bikin button back di sini. Kita bikin button back. Caranya gimana? Kayak tadi, teksnya di page product. Kita kasih kolom dulu. Kalau kita hilangin, kita save dulu. Nah, habis itu kita bikin elevated button. Elevated button. Terus caranya kita kasih teks. Kasih tulisan back. Saya hilangin. Di sini sintaksnya buat kita kembali ke page sebelumnya tuh lebih simpel lagi. Navigator of nah kayak gini aja. Oke. Kalau misalkan kita back, nah otomatis dia akan kembali. Oke, sebentar. Oke. Kita kayak tadi. Kalau misalkan kita klik back, nah otomatis dia akan mengeback sendiri. Seperti itu. Oh ya, kita tengahin dulu biar sama kayak yang tadi. Caranya di kolomnya kita kasih main axis alignment dot center. Ini ya. Jadi sekarang udah bisa kembali ke dua halaman kayak gini. Oke, next. Misalkan kita mau bikin 3 page. Kita bikin page ketiga dulu, misalkan di sini detail product. Product. Import dulu material dasarnya. Kita kasih status widget, terus detail product ini ya. Kita tab terus scaffold. Daftarnya kita kasih title text di detail. Nah, ini dulu. Terus di bodinya kita kasih tadi center, child, kita kasih kolom aja langsung, filter, terus text,
Teksnya kita kasih detail product. Oke, teh ya. Terus di product kita kasih tambahan button lagi, yaitu next. Ini kita masukin ke row dulu aja ya. Kita wrap sama row biar bisa bikin 2 button. Terus ini kita copy aja biar cepet. Nah, kayak gini. Oh, ini kita kasih main axis alignment dot space evenly aja biar kepisah. Nah, kayak gini. Terus di sini kita kasih next. Sama ini bukan pop tentunya, dikasih push. Kita butuh rootnya apa? Material page root. Terus builder, kita kasih konteks, dalam kurung konteks, terus kita return page yang mau kita datengin. Jadi kita mau detail product. Oke. Ya, aman. Jadi kalau misalkan kita next, nah otomatis dia masuk ke detail product. Nah, detail productnya kita rapiin dulu. Font size-nya kita kasih 30, terus font weight-nya kita kasih bold. Font weight bold. Terus benar dulu. Sini kita kasih main axis alignment center biar dia ke tengah. Oke. Nah, kayak gini. Oke, sejauh ini kita udah bikin 3 halaman yang bisa saling koneksi ya. Kita bisa dari homepage kita bisa ke produk, terus kita bisa ke detail produk. Nah, kayak gini. Oke, jadi selain push tadi, kita juga ada yang namanya push replacement di Flutter. Jadi push replacement ini apa? Jadi push replacement ini adalah mengganti, kita masuk ke kantor dulu aja. Oke, jadi push replacement ini kita semisal gini nih. Ini ada 2 page ya. Misal ada 2 page ini. Kalau kita mau pindah ke page 3, kalau kita push, pastinya nanti akan kayak gini kan ya. Nah, pastikan akan kayak gini. Dengan push replacement, bentuknya bukan kayak gini, tapi page 2 dihilangin dulu, page 2 hilang, terus langsung ke page 3. Nah, kayak gitu. Push replacement fungsinya kayak gitu. Jadi, dari page 2, misalkan kita dari page 2, terus kita mau ke page 3, tapi kalau misalkan kita back mau ke page 1, kita bisa pakai push replacement. Kayak gitu ya. Jadi, dari page 2, mau pindah ke page 3, ini. Terus, kalau kita kasih push replacement ke page 3, page 2-nya hilang dulu, terus kita ke page 3. Nah, kayak gini. Jadi nanti kalau misalkan kita back, nanti kita akan langsung balik ke homepage kayak gitu. Kita langsung praktekin aja. Oke. Oh, bentar, ini hanya dihilangin dulu. Nah, misal kita ini di produk ya, kita kasih push replacement. Nah, rootnya masih sama. Nah, next, kalau kita back, nah kita akan balik langsung ke homepage. Jadi produk tadi di skip sama dia. Nah, page 2-nya ini udah hilang, jadi ini stack-nya udah tinggal homepage sama detail produk. Terus kalau misalkan kita back, nah kita akan langsung balik ke homepage. Kayak gitu. Oke, jadi itu tentang navigator yang pertama. Ada yang mau ditanyain? Oke, aku anggap aman ya. Next, kita langsung ke roots. Jadi roots itu apa?
Misalkan kita gini nih, kita mau bikin navigator, tapi males kalau misalkan ininya terlalu panjang. Ini kan sintaksnya terlalu panjang ya. Nah, dan juga di setiap halaman kita harus import. Jadi misalkan di homepage ini kita harus import produk. Di produk kita harus import detail produk. Nah, dengan kayak gitu pasti cukup makan waktu dan juga pengerjaannya jadi agak ribet. Sintaksnya juga lebih ribet. Kita bisa pakai yang namanya roots. Sama kita kasih initial roots dulu. Initial roots, kita kasih homepage. Nah, kayak gini. Terus kita bikin roots. Di roots ini, eh, kita ngasih halaman-halaman apa aja yang ada di sini. Oke, kayak gitu ya. Di misal ini, pertama kita kasih homepage. Homepage. Terus, kedua, konteks. Oh, ini konteksnya kita hilangin dulu biar nggak error. Konteks, terus kita tembak ke homepage. Nah, kayak gini. Ini menandakan kalau homepage itu artinya page homepage. Kata-kata homepage dengan garis miring ini kita tembak ke homepage. Terus kita tambahin aja ke selanjutnya kita mau produk. Terus ini kita return, kita langsung tembak ke produk. Kita koma lagi, terus terakhir detail produk. Teks, terus kita tembak ke detail produk. Nah, kayak gini. Nah, kita save. Kemudian, kalau misalkan kita next ini masih bisa ya. Lalu di sintaksnya kita nggak lagi nih pakai push, tapi kita pakai push name. Jadi kita hapus dulu semuanya, hapus dulu. Di sini kita pakai navigator dot of context sama, tapi kita nggak pakai push, kita pakainya push name. Nah, fungsinya name tadi itu nama yang ini buat ngasih parameter ini. Root name-nya tuh apa? Kita langsung kasih aja root name-nya. Ini kita berarti mau ke produk kayak gini. Terus dah kita save. Terus kalau misalkan kita pencet, nah otomatis eh, produknya akan langsung otomatis homepage akan langsung masuk ke halaman produk kayak gitu ya. Jadi selain lebih rapi sintaknya cuma kayak gini, kita juga nggak perlu import produk kayak tadi. Nah, itu ya keunggulan dari Roots ini. Oke, next kita rapiin semuanya di sini. Opnya itu karena kita nggak masukin apa-apa, jadi kita biarin. Ini juga kita kasih navigator, navigator dot of context, push, replacement, name. Nah, kayak gini. Terus kita kasih root ke, berarti apa ini? Detail product ini namanya apa? Detail product. Oke, detail product. Kayak gini. Udah, kalau misalkan kita next, terus kita back, kita akan balik ke homepage. Nah, kayak gitu ya, sesimpel itu root, roots dan navigation di Flutter. Lalu semisal kita pengen, kita takut kalau misalkan, oh sebelumnya ada yang ditanyain nggak tentang ini? Biar nggak ngulang lagi. Oke, udah aman ya, aku pikir ya. Kita langsung ke pembahasan selanjutnya adalah gimana kalau misalkan
kita salah nulis ini. Kita takut salah nih. Misalkan kita hapus T-nya. Kalau misalkan kita next, nah dia bakal nggak bisa. Dia bakal error dan nggak bisa kita next. Nah, gimana kalau misalkan kita takut kayak gitu? Kita bisa pakai roots, tapi setiap halamannya kita kasih namanya tuh dari sini. Kita kasih dulu static const, terus kita kasih nama name, variable name root. Root misalkan kita kasih, nah di sini baru kita kasih nama homepage, berarti homepage kayak gini. Terus kita copy aja ya, Ctrl C, Ctrl V, kita ganti nama product, save, terus di detail product, ini juga Ctrl V, detail product, oke kayak gini. Terus di sini di halamannya kita nggak bisa tembaknya langsung ke teks ini. Kita harus homepage dulu, page dot name root. Nah kayak gini. Jadi ini tuh fungsinya sama aja kayak produk ini. Jadi fungsinya sama persis. Bedanya kita nanti nggak perlu nulisin produknya kayak gini. Kita cuma nulis kelasnya, terus kita kasih variabel name root kayak gitu. Kita lanjutin aja product.name root, terus di detail product juga sama. Detail product.name root. Oke, kayak gini ya. Kalau misalkan kita coba di sini, masih bisa. Wait, nah. Oke, jadi caranya kayak yang tadi, push name kita kasih bukan produk kayak gini, tapi product.name root. Nah, kayak gini. Nah, fungsinya sama persis. Bedanya kita nggak perlu tuh nulisin namanya dari halaman ini apa. Kita nggak perlu kayak name product ini. Sebenarnya masih bisa, tapi kalau misalkan kita agak takut, apalagi kalau page-nya tuh banyak banget, kita bisa pakai kayak tadi product.name root. Nah, kayak gini. Terus di product juga sama, detail product.name root ini. Terus di detail produk karena nggak ada apa-apa tidak. Jadi itu cara biar kita nggak salah, kita biar nggak salah ngasih namanya. Karena kalau misalkan kita kurang satu huruf aja, otomatis dia nggak bakal bisa masuk ya. Makanya kita pakai cara yang tadi. Kalau misalkan kita takut salah salah kasih nama. Oke, jadi itu aja materi dari navigation dan routes. Sebelumnya ada yang kurang jelas atau kecepatan tadi? Mungkin ada yang mau ditanyain. Oke, udah ya. Jadi rasa buat materi page ini udah. Nah, ini tadi kita bahas tentang push name dan push replacement name. Oke, jadi itu aja materi tentang navigator di Flutter.